melihat, boleh kita persiapkan alat tulisnya ya. Oke, lalu materinya apa ya? Ya, materi kita pada video kali ini adalah interaksi negara-negara ASEAN. Ayo, sahabat belajar bersama. Masih ingat nggak Indonesia itu ada di benua apa? Yes, kamu benar. Di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Masih ingat juga dong, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi apa? Ya, kamu benar lagi, yaitu ASEAN. Lalu, negara-negara ASEAN ini melakukan interaksi atau tidak? Seperti apa interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN? Sebelumnya, kita pelajari apa itu pengertian kerjasama. Tentunya, sahabat semua pasti tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan kerjasama. Oke, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama atau interaksi, pelakunya harus ada dua atau lebih. Lalu, apa saja yang mendorong kerjasama tersebut terjadi? Ayo, bisa sahabat sebutkan? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang tentunya satu dengan yang lain berbeda keunggulan dan kekurangannya. Inilah faktor yang pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kalian tahu ya, apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah batu bara. Sehingga dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Inilah faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Selain pendorong, tentunya ada faktor penghambatnya. Apa saja ya faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN? Ayo, sebelum dijelaskan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama di sini adalah perbedaan ideologi. Tentunya sahabat semua tahu ya, apa ideologi negara kita? Ya, kamu benar lagi nih, yaitu Pancasila. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi, jarang ditemukan kerjasama tidak terjadi karena perbedaan ideologi. Karena kerjasama itu menguntungkan ya. Lalu faktor penghambat yang berikutnya apalagi?
Ya, yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya sahabat semua pasti mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perang ya, karena perang itu banyak merugikan negara. Lalu faktor yang berikutnya apa? Ya, adapun faktor yang ketiga adalah kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Ternyata, interaksi antar ruang yang terjadi antara negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan ya, dan penting adanya.